Sebab bagi Allah mudah saja menjatuhkan azab dan siksa, baik di dunia, apatah lagi di akhirat. Di dunia ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita ya. Kalau memilih jalan yang salah, kufur, aniaya, dan berpaling langkah, payahlah akan mendapat ampun dari Allah, dan sukarlah akan ditunjuki jalan yang benar. Kita akan mentadaburi surah An-Nisa. Kali ini di ayat 169 sebagai lanjutan ayat yang sebelumnya. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'alallahi yasira. Terjemahan Mahmud Yunus, Surat An-Nisa ayat 169. Kecuali jalan ke neraka jahanam, sedang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih Ustaz. Terjemahan Tuan Ahsan, Surah An-Nisa ayat 169. Melainkan jalan ke jahanam yang mereka akan kekal padanya selama-lamanya, karena adalah yang demikian itu mudah atas Allah. Terima kasih Ustadz. Silakan dibacakan tafsirnya, Nadia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir An-Nur Surah An-Nisa ayat 169. Terjemahannya, kecuali jalan menuju jahanam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Yang demikian itu suatu hal yang mudah bagi Allah. Tafsirnya di sini ada yang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Allah tidak akan menunjuki mereka dan memberikan taufiknya kepada suatu jalan, selain jalan menuju jahanam. Jalan menuju jahanamlah yang akan dilalui oleh mereka yang mencemari jiwanya dengan perilaku kufur dan zalim. Mengharap ampunan dan masuk surga bagi orang-orang semacam itu berarti mengharap agar Allah mengubah hukum-hukumnya. Orang-orang itu kekal di dalam neraka. Mereka masuk jahanam dan merasakan azabnya. Sepanjang masa mereka berada di dalamnya sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan. Dan yang demikian itu mudah sekali bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kekuasaannya. Sekian Ustaz. Terima kasih. Ini ujung ayat 169. Ujung ayat 169 ini memperingati kita supaya insaf, agar jangan menempuh jalan yang sesat, dan jangan aniaya. Jangan kufur, jangan zalim, itu maksudnya ya. Sebab bagi Allah mudah saja menjatuhkan azab dan siksa, baik di dunia, apatah lagi di akhirat. Sedang enak-enak duduk dalam kelengahan, mudah saja Allah membantunkan tikar alas duduk dan kita terpelanting jatuh. Jadi kita lagi enak, di atas tikar tiba-tiba ditarik, terpelanting jatuh. Itu kalau tikar-tikar biasa ya jatuh. Kalau tikarnya adalah permukaan tanah, ibarat tikar ditarik. Atau ibarat alam ini semua adalah kain kosmis. Kain kosmisnya kemudian Allah tarik dan gulung. Ya sudah, selesailah semua planet-planet. Termasuk apa yang ada di dalamnya. Jadi terlalu mudah bagi Allah untuk meluncurkan dia ke dalam siksa api neraka yang kekal. Lama sekali di dalamnya. Demikianlah ancaman Allah atas manusia. Bahwa kalau memilih jalan yang salah, kufur, aniaya, dan berpaling langkah, payahlah akan mendapat ampun dari Allah, dan sukarlah akan ditunjuki jalan yang benar, kecuali jalan ke neraka. Ya, itulah pilihan hidup ya di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita ya. Kata Bu Yamka, lanjutannya,
Sedang apabila manusia berpikir dengan tenang, tidaklah mereka suka pada hakikatnya kepada jalan yang salah. Ya memang, otak ini kalau diajak jalan yang salah berat dia mikirnya ya. Capek dia. Ngarangnya capek gitu. Ya, orang yang nggak biasa bohong, disuruh bohong tuh capek dia mikir. Tapi udah biasa bohong, nah itu lancar biasanya. Lama-lama lupa kalau dia sedang bohong. Tidaklah mereka suka pada hakikatnya kepada jalan yang salah. Dan takutlah mereka akan masuk ke dalam neraka. Apatah lagi akan kekal pula di dalamnya. Kemana akan lari dari siksaan Allah? Kalau bukan kepada Allah jua melindungkan diri. Betul? Lari kemana? Kalau bukan ke Allah lagi. Maka dalam suasana kita merasakan perasaan demikian karena mendengar ancaman Allah itu, Allah pun meneruskan firman-Nya di ayat 170. Nah ini poinnya yang dijelaskan oleh Buya Hamka tentang kebiasaan mereka berada di jalan itu ya otomatis meluncur ke sana. Dan mereka akan lama sekali di dalamnya. Sayang sekali ya, kehidupan yang sebentar di dunia ini kalau pada akhirnya dibalas dengan waktu yang sangat lama di dalam neraka, padahal sekejap saja kita tidak kuat. Nah, sering-seringlah, ya mungkin yang sudah lama nggak mengingat-ingat ancaman api neraka, saya kira malam hari ini bersyukur ya, kita diingatkan kembali akan bahaya panasnya, sakitnya, siksa neraka itu. Dan itu terlalu mudah bagi Allah. Karenanya begini, Bismillah ya, di depan kita ini ada tipu daya yang bernama dunia. Ya, di dunia ini ada dua jalan. Kalau Anda milih yang mana? Yang pertama, dunia ini bagi Anda adalah ujian menuju akhirat atau istana kenikmatan yang harus dicari. Nah, jangan salah orientasi ya. Jangan salah orientasi. Sayangnya yang kedua itu dianggap sebagai ukuran sukses kan. Ukuran sukses itu umumnya bagi orang adalah istana kenikmatan yang dicari-cari di dunia itu kan. Padahal sesungguhnya dunia ini hanyalah ujian akhirat. Jadi semua kenikmatan dunia sebetulnya ujian akhirat. Kalau kita kembali kepada surat Al-Isra, orang-orang yang bakal terpancing oleh Dajjal dan pasti terseret oleh Dajjal adalah orang-orang yang terpengaruh pada cara berpikir yang kedua itu. Yang menjadikan dunianya sebagai istana kenikmatan. Padahal akhirnya yang namanya dunia itu akan menjadi sa'i dan juruza. Dunia itu pada akhirnya akan menjadi bentangan tanah yang tandus semuanya, ujungnya. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semuanya harus hancur dan tandus. Dari saya sebagai penutup, ya terkait ayat ini ya, silakan direnungkan baik-baik. Mengambil hikmah dari surah An-Nisa 169 ini. Oke ya, Bismillah.
Surah An-Nisa 169, Allah menegaskan bahwa jalan menuju keselamatan itu sudah jelas. Tapi sayang, mereka yang kufur dan zalim memilih untuk menutup mata dan hati terhadap kebenaran. Akibatnya adalah jalan yang terbuka bagi mereka hanyalah jalan ke neraka. Untuk itu, buat kita, mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah benar-benar mencari hidayah dengan hati yang terbuka atau malah menutup jalan untuk diri kita sendiri dari orang lain? Penting untuk diingat bahwa ketika seseorang menolak kebenaran dan berbuat zalim, tidak ada yang lebih buruk daripada jalan yang mereka pilih, yaitu jalan menuju kebinasaan yang kekal. Semoga kita dijauhkan dari hal itu. Wallahu a'lam bishawab.